seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah darah kalau memang korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Pendidikan adalah kunci masa depan, tapi apa jadinya jika dana pendidikan malah diselewengkan entah kemana? Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Indiar Dewi, program studi Sistem Informasi dari Universitas Tomakaka. Nah, teman-teman tahu tidak, ada kasus penyelewengan dana pendidikan yang bikin miris hati loh. Dana pendidikan yang seharusnya untuk membangun sekolah, membeli buku, dan mendukung guru malah hilang entah kemana. Kajian Indonesia Correction Watch atau ICW mengungkapkan bahwa sektor pendidikan masuk ke dalam 5 besar korupsi. Berdasarkan sektor bersama dengan Kantor Anggaran Desa Transportasi dan Perbankan, data tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi labang korupsi. Menurut KPK, jenis korupsi berdasarkan pendidikan meliputi fiktif sebesar 33,3%, pemerasan dana sebesar 17,3%, penyalahgunaan anggaran sebesar 8%, penyalahgunaan wewenang sebesar 5,3%, penghutanan dana sebesar 8%, penggelapan sebesar 3,3%, dan markup sebesar 10,17%. Lalu, Correction in Education, sektor menjabarkan jenis-jenis korupsi selain suap yang sering terjadi di sektor pendidikan, yaitu 1. Perencanaan dan manajemen pendidikan atau keputusan pembiayaan. Yang kedua, yaitu perilaku tenaga pendidikan seperti dosen, guru, dan staf manajemen atau administrasi. Yang ketiga, biaya dan kondisi sekolah. Yang terakhir, pengadaan. Contohnya, ada di 2 tahun yang lalu, ada laporan bahwa dana bantuan pendidikan ratusan miliar hilang entah kemana. Terus apa sih penyebab terjadinya penyelewengan dana pendidikan? Sini aku kasih tahu. Penilaian dana sering terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transportasi, dan masih adanya mentalitas koruptif di beberapa daerah. Bayangkan, dana pendidikan yang seharusnya untuk pendidikan malah dialihkan ke proyek fiktif, laporan palsu, atau malah masuk ke kantong pribadi. Nah, teman-teman, akibat dari penyelewengan ini menimbulkan dampak yang sangat serius. Dampak yang terjadi akibat penyelewengan dana yaitu kurangnya fasilitas yang memadai sekolah, menjadi rusak, guru tidak mendapatkan gaji yang cukup, bahkan banyak anak-anak yang putus sekolah. Ini adalah sebuah masalah besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, karena pendidikan adalah dasar untuk masa depan bangsa. Bayangkan masa depan bangsa, generasi muda kita yang menjadi taruhannya. Lalu bagaimana sih cara agar pencegahan terjadi? Nah, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana pendidikan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu lakukanlah transparansi anggaran. Yang kedua, lakukanlah pengawasan yang ketat. Dan yang ketiga, berikanlah sanksi yang tegas kepada oknum korupsi tanpa harus pandang bulu. Yang terakhir yaitu digitalisasi sistem. Gunakanlah teknologi untuk memantau anggaran secara real time. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana pendidikan. Nah, teman-teman, kita tidak bisa diam saja. Kita semua punya peran. Mari kita kawal dana pendidikan, laporkan jika ada kecurangan, dan dorong pemerintah untuk transparan dalam pengelolaan dana. Ingat, pendidikan adalah hak semua anak. Gimana nih teman-teman? Kalian setuju nggak bahwa pendidikan harus bersih dari korupsi? Setuju dong?
Nah, mari kita sama-sama mencegah korupsi. Nah, sekian dari saya. Maaf jika banyak salah dalam menyampaikan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.